Oke, Mbak Lili boleh dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Ustazah kita sudah bergabung pada ruang Zoom hari ini. Mungkin untuk pertama saya sampaikan kepada peserta untuk mengisi absensi yang sudah disediakan di kolom chat, dan bagi peserta yang ingin bertanya silahkan diisi di kolom chat Zoom atau di kolom YouTube. Untuk penanya nanti akan diberikan hadiah sesuai dengan dari panitia. Mungkin sebelum kita masuk ke kajian, mungkin saya bacakan dulu untuk profil dari ustazahnya. Itu untuk kali ini, ustazah yang akan memberikan ceramah kepada kita yaitu Ustazah Ummu Yusuf, di mana untuk visi beliau itu adalah mengembalikan jati diri umat sebagai umat terbaik. Pendidikan terakhir beliau yaitu dari Universitas Gadjah Mada, dan pengalaman pengisian kajian Majelis Taklim Telkom Group, PT Arta Jasa, PT Angkasa Pura, Nokia Indonesia, PT Unilever Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Bank Tabungan Negara atau BTN, Inpex Masela, PT Indo Tambang Raya Megah, PT Paragon Teknologi dan Innovation atau Wardah, dan PT Wijaya Karya Tbk. Baik, sebelum kita masuk ke kajian kita pada kali ini, itu dengan tema puasa dan perempuan. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, saya serahkan kepada Ustazah. Kepada Ustazah, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan doa ya, yang diiringi dengan permohonan hati yang amat sangat. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang insya Allah nikmat yang utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang utama tadi, semoga Allah tambah nikmatnya. Saya mau konfirmasi, kita sampai jam 1, betul? Itu sudah dengan tanya jawab? Mbak Lili atau iya benar. Iya benar. Iya, baik. Ya, baik. Saya boleh minta tolong di share screen, Mbak, sekarang. Saya awali dengan pertanyaan, ya. Saya awali dengan pertanyaan, apa kabar muslimah hari ini semua? Karena temanya di sini perempuan dan puasa, saya akan bertanya, apa kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga kita dalam keadaan yang tadi kita sudah ucapkan syukur ya, dalam keadaan insya Allah baik. Akan tetapi kalau menilik lebih jauh ke dalam diri kita, kita layak mengkoreksi, kita layak bermuhasabah dari waktu ke waktu bahwasanya diri kita ini tidak luput dari dosa, dari khilaf, dan tak terhitung banyaknya. Bayangkan kalau kita dari mata kita, apa yang sudah diperbuat oleh mata kita, apa yang diperbuat oleh lisan kita nih, terutama ya perempuan itu lisannya itu betul-betul harus dijaga.
belum lagi amalan-amalan yang lain. Maka kalau kita mengingat dosa, tentunya kita berpikir bahwasanya dosa yang banyak itu kita inginnya apa? Kita inginnya Allah ampuni. Betul nggak? Kita inginnya Allah ampuni, kita inginnya Allah bersihkan. Kenapa? Karena kita ingin berpulang ke hadapan Allah dalam keadaan yang Allah ridho. Nah, disinilah kita akan bahas, kita akan berusaha maksimalkan kesempatan di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah bersabda, sungguh merugi, sungguh celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka bismillah, kita mulai. Boleh di slide kedua. Berikutnya. Ya, kalau di luar sana masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak yang mengkritisi kedudukan perempuan, masih sering mendengar kesetaraan perempuan dan seterusnya gitu ya. Masih ada yang mau gugat gitu ya, bahwa ternyata kita nih masih di bawah laki-laki dan seterusnya. Sesungguhnya itu bukan dari Islam. Mengapa demikian? Karena Islam tidak pernah membedakan antara perempuan dengan laki-laki, laki-laki dan perempuan berkaitan dengan apa? Kedudukannya di hadapan Allah. Di ayat surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, yang banyak menyebut nama Allah, untuk mereka semua, apakah perempuan ataupun laki-laki, dikatakan Allah telah menyediakan untuk mereka pahala yang besar. Masya Allah. Kita memang tidak punya banyak waktu untuk membahas detail tentang perempuan, ya, tapi percayalah bahwasannya Islam hadir setelah di masa-masa sebelumnya kondisi perempuan itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebutlah di masa Yunani, Romawi, ya, kegelapan Arab jahiliyah dan seterusnya. Keadaan wanita justru bahkan sampai pada saat itu ada pertanyaan, apakah perempuan itu manusia atau bukan? Maka ayat ini saya tampilkan, kita harus percaya diri sebagai muslimah, sebagai seorang perempuan, bahwasanya apa? Perempuan diciptakan oleh Allah sama halnya dengan berkaitan dengan laki-laki. Jelas di ayat surat Al-Ahzab ini Allah hanya memperhatikan dari keduanya ketaatan mereka kepada Allah, ketundukan mereka kepada Allah, ketakwaan mereka kepada Allah, lain tidak. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Maka demikianlah di surat Ali Imran ayat 195, Allah juga menyampaikan kepada kita, jangan khawatir. Jangan khawatir ketika kita merasa sedikit amal yang kita lakukan. Kok sepertinya saya hanya bisa melakukan ini, itu, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan sebagian yang lain. Lagi-lagi di sini, Masya Allah, teman-teman semua, kalau yang sama sudah, berapa banyak di sini yang jomblo? Ada 50% atau lebih? Oh, Masya Allah, angkat tangan, Alhamdulillah. Semoga yang jomblo di sini semuanya mendapatkan pasangan yang solih. Ya, harus memilih, harus selektif. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah yang panjang, dan di dalam yang insya Allah yang sudah menikah dinikmati, disyukuri. Kenapa? Karena bicara menikah, satu sama perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang ibu itu akan mendapatkan pahala sekecil apapun amalan itu, seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran tadi. Jadi tetap semangat ya, bismillah. Terlebih kita masuk di bulan Ramadan. Kita sudah hari keberapa, teman-teman? Slide berikutnya boleh? Hari ke-6. Ya, hari ke-6, semangat gitu ya. Semoga sudah ada yang ini berhalangan. Insya Allah ya, apapun keadaannya kita harus berusaha memberikan amalan terbaik. Berhalangan atau tidak bukan alasan untuk menambah amal ya. Kenapa? Karena saya katakan di sini, Ramadan itu adalah bulan yang benar-benar amazing. Kenapa? Di sini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, pada saat di masa lalu ada dua orang yang mereka berdua bersama-sama masuk Islam dalam waktu bersamaan. Dan di akhir kehidupannya ternyata yang satu, sebutlah si A, itu berpulang lebih dulu menghadap Allah. Berpulang dalam keadaan ibadahnya luar biasa dan meninggal dalam keadaan mati syahid. Masya Allah ya. Nah sedangkan yang kedua ini
meninggal 1 tahun setelah yang pertama. Dan ternyata pada saat itu ada sahabat Tolhah yang bermimpi tentang keduanya. Sahabat Tolhah bermimpi di pintu surga, melihat ada sosok yang keluar dari pintu surga dan kemudian mengajak masuk yang B, yang kedua, yang lebih lama meninggalnya. Masuk lebih dulu ke dalam surga. Baru kemudian yang A. Kira-kira teman-teman bertanya-tanya nggak, loh kok yang B masuk surga lebih dulu? Kalau demikian halnya, para sahabat di masa lalu pun begitu. Mereka terheran-heran. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian terheran-heran? Kemudian saya jawab sahabat, bukankah si A ini lebih sungguh-sungguh dalam ibadahnya dan meninggal dalam keadaan mati syahid? Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah yang B itu mendapatkan bulan Ramadan, mendapatkan 1 bulan Ramadan karena meninggal lebih lama. Dan kemudian ia melakukan ibadah tarawih, berpuasa, demikian dan demikian. Kata sahabat, iya benar ya Rasul. Dengan amalan yang dilakukan oleh B ini, ya, kemudian diucapkan oleh Rasulullah, mohon diperhatikan. Ini Masya Allah banget. Kenapa? Yang diucapkan oleh Rasulullah berikutnya adalah, karena sesungguhnya antara si fulan dan si fulan, jaraknya lebih jauh daripada bumi dan langit. Masya Allah. Jadi 1 bulan Ramadan itu sudah membuat satu perbedaan yang sangat signifikan untuk amalan A dan B. Sekalipun meninggalnya mati syahid. Masya Allah ya. Maka bismillah, mudah-mudahan ini harapan besar untuk kita. Masih ada waktu. Harapan besar untuk kita. Untuk apa? Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana dosa-dosa kita yang begitu banyak. Semoga Allah ampuni kesalahan kita. Kemudian kalau bicara teladan para ulama menjadikan bulan Ramadan memang bintang di antara bulan-bulan yang lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena 6 bulan sebelum bulan Ramadan, para ulama berdoa, memohon kepada Allah. 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Memohon agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka memohon kepada Allah agar amalan di bulan Ramadan Allah terima. Masya Allah ya. Dari 2 ini mudah-mudahan tertangkap oleh kita betapa spesialnya bulan Ramadan. Slide berikutnya. Nah, insya Allah sudah clear ya. Pertama tadi kedudukan kita sebagai perempuan, nggak ada kata menyerah, ya, tidak ada kata merasa kurang bersyukur. Kenapa? Allah sudah memberikan kita yang lebih-lebih dan Masya Allah ya, nikmat yang luar biasa untuk kita. Ditambah lagi kita sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana begitu luar biasanya bulan Ramadan. Satu yang di akhirnya mudah-mudahan juga menjadi kabar gembira untuk kita, bahwasanya ketika kita berpuasa, dikatakan nanti kita akan dipanggil. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang Allah terima ya. Kenapa? Karena nanti di surga itu ada pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang yang berpuasa. Tidak ada yang memasukinya kecuali mereka. Sampai-sampai pintu surga itu memanggil orang-orang yang berpuasa. Mana orang yang berpuasa? Masya Allah. Jika mereka sudah masuk, pintu itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang bisa melaluinya. Maka ini jalan tiket kita masuk surga yang pertama. Pilihannya. Tapi kalau gitu cukup ini aja, yang lain nggak usah. Saya teringat dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada satu waktu Rasulullah pernah bertanya, siapa yang hari ini sudah sholat sunnah? Siapa hari ini sudah bersedekah? Siapa yang saat ini sudah... Dan ternyata semua pertanyaan Rasulullah itu diiyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Segitu Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang termasuk salah satu dari orang yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah. Tapi amalan mereka luar biasa. Jadi ini kebalik sama kita ya, kita belum jelas nasibnya, dosanya juga belum jelas diampuni apa enggak, tapi merasa cukup dengan amalan kita. Astagfirullah, semoga enggak demikian ya. Maka inilah yang kita bisa manfaatkan di Ramadan kali ini, mudah-mudahan amalan puasa kita Allah terima. Berikutnya dari hadis Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa di slide berikutnya yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan, wa man shoma Ramadan, wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, kata Rasulullah. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Masya Allah, ini kesempatan kita. Maka jadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah. Puasa yang seluruh organ tubuh kita juga berpuasa sebagaimana larangan-larangan yang sudah Allah berikan kepada kita.
lisannya, menjaga diri dari lisan yang menyakiti hati orang lain, mendolimi orang lain, tangannya, kakinya, semuanya gitu. Ya. Dan kemudian bagi orang yang berpuasa, dikatakan di hadis riwayat Muslim, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh hari ini di dunia kita diuji, bukan? Diuji dengan, saya ada membina mu'alaf juga, ya. Salah satu mu'alaf itu bercerita kepada saya ketika dia bertemu dengan orang tuanya bertanya seperti ini. Gimana, kamu sudah ketemu sama Tuhannya Muhammad? Bayangkan, pertanyaannya seperti itu. Tapi itulah ujian kita, bahwa apa? Kita beriman kepada sesuatu terhadap zat yang kita tidak bisa melihat. Tapi ini semua kita bisa pahami, sangat kita bisa mengerti. Mengapa? Karena ciptaan Allah begitu besar, begitu luas, begitu luar biasa. Bumi ini kecil ya dibandingkan galaksi, dibandingkan planet-planet yang mengelilingi matahari, tidak ada seberapanya. Saturnus lebih besar. Sudah begitu, susunan tata surya ini ternyata masih dalam salah satu, kalau kita bicara galaksi Bima Sakti, kita lihat gambaran Bima Sakti, titik aja tidak terlihat, itu bicara bumi dan teman-temannya. Maka kalau kita tidak bisa melihat, sungguh itu sesuatu yang kita sangat bisa pahami, sangat bisa mengerti. Mengapa? Ditambah lagi ketika Allah menurunkan surat cintanya kepada kita, betul Pak Al-Quran. Kita lihat Al-Quran ayat demi ayat, semua itu justru menampakkan kebaikannya, kebenarannya yang hari ini kita bisa lihat. Dari waktu ke waktu para intelektual itu menemukan beberapa hal yang mungkin baru ditemukan. Sementara 1400 tahun yang lalu Allah sudah menyampaikan hal itu. Bukankah ini menunjukkan kebenaran daripada pencipta kita, gitu ya? Allah menunjukkan demikian, bahkan apa yang akan terjadi terbukti hari ini, itu Allah lebih dulu menyampaikan pada saat 1400 tahun yang lalu. Gitu. Nah, maka kita bisa bayangkan, kita di sini beribadah, sholat, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, kemudian berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan semua perintah Allah. Pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Allah. Kebayang nggak sih bahagianya? Yang hari ini kita hanya bisa berkomunikasi dengan Allah lewat perantaraan sholat kita, ya. Kemudian bagaimana dalam keseharian kita menjadikan Allah itu satu-satunya tempat curhat kita, tempat komunikasi dengan Allah. Bagaimana kita menyadari keberadaan Allah, keterikatan dengan Allah dari waktu ke waktu, itu sudah membuat kita bahagia. Betul nggak? Lagi berpikir seperti ini, ya Allah besok ada acara, tapi ternyata ini ada undangan. Dua-duanya penting, ya Allah mudahin ya Allah. Sering nggak teman-teman merasa seperti itu? Tahu-tahu di kemudian hari yang satu minta maaf karena sesuatu hal yang ini reschedule ya. Kita karena kadang-kadang nggak enak, untuk apa mohon izin itu kan nggak enak, betul nggak? Wah ini penting juga, Masya Allah. Itu izin Allah semuanya. Atau ada yang mungkin lagi ngidam, kemudian ya Allah pingin deh rujak, tapi nggak ada yang bisa diminta tolong untuk beli begitu, karena lemes banget badannya. Tahu-tahu ada yang ke rumah, Assalamualaikum, ini bikin kebanyakan mau nggak? Masya Allah nggak coba? Ada yang pernah ngerasain itu? Jadi kebayang kemudian, kalau kemudian di sini, pertama kita sudah dilatih nih, pada saat berpuasa, menahan diri dari syahwat, dari keinginan-keinginan yang banyak begitu, kemudian menemui waktu berbuka. Teman-teman bahagia nggak waktu berbuka? Ketemu air putih aja kan kayak udah apa gitu ya, kayak sudah serasa, Masya Allah. Itu baru air putih, belum yang lain gitu. Nah kebayang nggak sih kalau nanti Allah pertemukan kita dengan Allah. Ini janji Allah nanti. Jadi para penghuni surga itu dikatakan dalam Al-Quran, Allah tanya, apakah kalian akan aku berikan ziyadah? Mau aku berikan ziyadah, kata Allah. Ziyadah itu tambahan begitu. Nah penghuni surga itu nggak kayak orang penduduk dunia ya. Kalau penduduk dunia tuh dikasih nikmat masih kurang terus gitu ya. Tapi kalau penghuni surga itu kan Masya Allah ya. Terlebih lagi memang nikmat Allah Ar-Rahmannya itu terlimpahkan di sana. Udah nggak kebayang lah nikmatnya di sana. Maka penduduk surga mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Kau sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kami. Maka bagaimana mungkin kami masih meminta tambahan lagi? Tapi ternyata Allah berikan tambahannya. Tambahannya berupa apa? Ditampakkan Allah di hadapan para penghuni surga. Masya Allah, tabarakallah. Disitulah yang dikatakan kenikmatan yang paling puncak untuk orang-orang yang beriman. Tidak ada kenikmatan lain yang melampauinya.
Masya Allah ya, semoga kita semua mendapatkan kesempatan itu ya Allah. Izinkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, mudahkan kami untuk mendapatkan kebahagiaan yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ini. Amin. Amin. Berikutnya, di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, sehingga 700 kali lipat. Masya Allah nggak sih? Ada kurang banyak nggak sih? Ada investasi yang lebih baik dari ini? Ini Allah benar-benar ya melimpahkan apa ya ibaratnya itu rahmatnya, pahalanya, kebaikannya untuk manusia. Dan kemudian Allah berfirman yang artinya ini udah banyak nih, ini sudah banyak. Tapi kemudian Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk aku sendirilah yang akan membalasnya. Masya Allah, kalau ini sudah begitu banyak, bagaimana mungkin, bagaimana halnya dengan sesuatu yang Allah akan berikan spesial, khusus hanya untuk orang yang berpuasa. Kita bisa membayangkannya, bagaimana Allah akan memberikan kebaikan yang begitu luar biasa untuk orang-orang yang berpuasa. Disebabkan karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Kemudian dari hadis berikutnya, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan minum di siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Masya Allah. Ya, jadi selain ketika membaca Al-Quran, Al-Quran pun sama. Kalau kita membacanya, maka di hari kiamat akan memberikan syafaat untuk para pembacanya. Wahai Robku, aku telah menghalanginya tidur di malam hari, terimalah syafaatku untuknya. Maka kedua syafaat itu pun diterima. Insya Allah, tabarakallah. Ya Allah, mudahkan kami. Berikutnya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Dan dijelaskan perisai itu bukan hanya di akhirat, namun dalam sebuah kitab Jami' al-Ulum dikatakan bila puasa perisai dirinya dari berbagai maksiat ketika di dunia, jadi menghalangi maksiat ketika di dunia, maka di akhirat pun akan menjadi perisai dari azab api neraka. Nah, selain puasa, insya Allah cukup ya gambaran puasa ya. Tolong diperhatikan lisannya, tahan diri, please gitu ya. Diupayakan lisannya terutama. Yang gatal-gatal komentar please deh. Mudah-mudahan setelah Ramadan akhirnya punya habit baru. Habit barunya apa? Masya Allah, muslimah yang lisannya terjaga. Amin ya. Amin, Allahumma amin. Berikutnya kalau bicara di bulan Ramadan, apalagi qiyamul lail, ya, sholat malamnya, upayakan. Jadi barang siapa yang mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman di slide berikutnya dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang berikutnya ini lebih luar biasa lagi, Masya Allah. Jadi memang kita harus kalau bicara ini mesti rakus, mesti kemaruk. Kenapa? Kemaruk pahala. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu mana amalan yang diterima, mana yang enggak. Betul kan ya? Bismillah. Walaupun kita berharap semuanya diterima begitu. Niatnya lurus karena Allah dan apa yang dilakukan jalannya benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat 1 malam penuh, Masya Allah. Jadi apa yang dimaksud di sini? Kalau kita bersolat malam, ya qiyamul lail, tarawih sampai witir selesai, ya, insya Allah dikatakan di sini pahalanya sebagaimana 1 malam penuh. Ada yang nggak mau? Buat saya aja deh. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa ya. Ini qiyamul lail. Berikutnya, apalagi yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan selain itu? Membaca Al-Quran. Ya, keutamaannya pasti teman-teman sudah tahu. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan kemudian dikatakan alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf ya. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Teman-teman hitung nanti, 1 halaman berapa huruf itu? Lumayan ya? Wah, selesai ngitungnya. Berikutnya, bacalah Al-Quran, tadi sudah disebutkan, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sedikit teman-teman bayangkan, pada hari kiamat itu tidak ada yang peduli dengan yang lain. Sekalipun suami dengan istrinya, nggak ada yang peduli. Semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Begitu dahsyatnya peristiwa di hari kiamat. Akhirnya manusia itu mencari apa? Mencari syafaat, mencari pertolongan. Nah, salah satunya yang bisa menolong kita di yaumil akhir, tapi semua dengan izin Allah ya. Selain Rasulullah juga Al-Quran dan kemudian tadi puasa.
mereka insya Allah akan mencari yang melakukannya. Bismillah, peluang-peluang ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Berikutnya apalagi? Memperbanyak sedekah. Masya Allah. Ya, bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Bayangkan sih, angin yang berhembus itu kayak apa? Nah, ini kedermawanannya lebih dari itu. Jadi nggak ada putus. Maka Rasulullah itu kalau boleh kita lihat, mungkin teman-teman yang rajin baca sirah ya, Masya Allah kita kan malu begitu. Sering kali Rasulullah itu berpuasa wisal. Ini puasa yang hanya khusus untuk Rasulullah ya. Puasanya nyambung begitu. Kenapa? Karena Rasulullah bertanya, adakah yang bisa aku makan? Kalau tidak ada, aku akan berpuasa. Masya Allah. Sampai yang mau dimakan aja nggak ada. Makanya kalau zaman waktu itu, kalau kita baca hadis, Bunda Aisyah itu didatangi oleh muslimah yang lain, adakah yang bisa sesuatu yang aku makan? Bunda Aisyah itu kalau masuk ke dalam, yang didapati apa? Sebutir kurma, 2 butir kurma, itu sudah luar biasa. Kalau teman-teman beli kurma berapa banyak? 1-2 butir teman-teman sudah bisa bilang, masih ada nggak kurmanya? Udah habis, padahal masih ada 1-2, tapi sudah dibilang habis gitu. Padahal di masa itu luar biasa. Nah, berikutnya, insya Allah ya, teman-teman banyak peluang-peluang sedekah yang teman-teman bisa manfaatkan ya, termasuk dari Cinta Quran dengan program pemberdayaan untuk Qurannya di masyarakat ya, untuk memperbanyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, karena 50% daripada penduduk di Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran. Dan 90% orang yang umroh haji ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Ya Allah. Maka ini ya bisa menjadi pilihan-pilihan sedekah teman-teman. Kemudian memberi hidangan berbuka. Siapa yang memberi hidangan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Masya Allah enggak? Sekarang teman-teman datang ke satu tempat, katakanlah rumah tahfiz. Ternyata rumah tahfiznya di situ ada 13 orang. Teman-teman memberi 13 orang. Belum lagi kalau bicara amalan mereka yang dari waktu ke waktu diisi dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Dalam satu hari ternyata kita bukan dapat amalan kita puasa sendiri, tapi juga ditambah dengan orang yang kita sedekahi. Masya Allah kan ya, ini luar biasa tawarannya. Kemudian berikutnya, apalagi selain itu, memperbanyak doa. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya selama ia berpuasa. Please dengan doa-doa yang sangat penting. Maksudnya apa? Dunia dan akhiratnya bagi dirinya, bagi orang yang dicintai dan juga bagi kaum muslimin. Bisa di-list teman-teman yang mau didoakan, mumpung ini masih di awal. Di-list supaya jangan ada yang terlewat doanya. Hajat-hajat penting untuk teman-teman, tulis. Masya Allah. Syukur-syukur bisa diulang dari hari ke hari. Kenapa harus ditulis? Kenapa harus di-list? Karena kadang-kadang kan suka lupa. Apalagi kalau teman-teman udah sampai rumah udah capek ya, udah tinggal istirahat biasanya kan gitu, butuh tadi reminder, pengingat, nggak apa-apa gitu, tulis di note ya atau catatan teman-teman. Dan emang ngapain doain orang lain, doain saya aja nasibnya belum tentu. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita mendoakan orang lain ternyata, dan kita ikhlas ya, orang itu tidak tahu kita doakan, ternyata pada saat itu malaikat mengaminkan dan mengatakan dan demikian pula untukmu. Nggak kepingin didoakan malaikat. Makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, yang mana doanya itu tembus langit. Kita butuh perantara-perantara yang lain untuk tadi mendoakan kita, menjadikan kita lebih baik ya dalam hal apapun gitu. Maka jangan pelit untuk mendoakan yang lain ya, terutama kaum muslimin. Berikutnya apalagi yang kita bisa lakukan ya? Tiga orang ya dikatakan di sini, diingatkan dari reminder 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizalimi. Doanya diangkat ke langit, dibukakan baginya pintu langit, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku saya pasti akan menolong engkau setelah ini. Memang kalau nggak bulan Ramadan pintu langit nggak dibuka. Kalau kita melihat hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj, di situ kita tahu bahwasannya ketika Rasulullah mau dimi'rajkan itu, di setiap langit ada malaikat-malaikat penjaga langit.
Jadi pada saat bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu langit dibuka. Banyak-banyaklah berdoa, maka karena doa itu melangit di bulan Ramadan. Terlebih kalau kita membacanya di waktu-waktu yang mustajab. Insya Allah ya, jangan lupakan ini nih. Lagi sambil kerja, ketemu apa, keinget saudara, keinget teman, keinget orang tua, ya Allah, mudahin urusan orang tua hamba, ya Allah. Ya Allah, berkahilah umurnya, ya Allah, dan seterusnya. Itu bisa. Ya, tidak harus pada saat setelah sholat, tapi setelah sholat juga diupayakan duduk sejenak untuk memohon kepada Allah. Berikutnya, apalagi? Jadi ini diingatkan ya, bagaimana selain doa kita juga memohon ampun kepada Allah, karena dikatakan rugi seseorang yang melewati Ramadan kemudian berlalu tapi tanpa sempat diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Yang berikutnya yang juga harus dipersiapkan oleh kita adalah kehadiran Lailatul Qadar, yang mana dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bismillah, mudah-mudahan kita dari sekarang sudah bisa mempersiapkan di 10 hari terakhir ini. Tolong diupayakan jangan banyak gangguan. Jangan mikirin kue, jangan mikirin yang lain-lain. Siapin dari sekarang. Harusnya siapkan sebelum Ramadan. Supaya apa? Pada saat-saat kritis seperti ini kita lebih banyak bisa beribadah. Jadi Lailatul Qadar itu dikatakan di surat Al-Qadar ayat 3-5 ya. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita belum tentu hidup sampai 1000 bulan atau 81 tahun. Belum tentu kan? Kita belum tentu masih hidup sampai nanti sore atau besok pagi dan seterusnya. Maka berikhtiarlah, memohonlah kepada Allah agar Allah mudahkan kita, Allah berikan kesempatan untuk kita mengisi amal solih di bulan Ramadan ini. Dan dikatakan pada bulan malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Di hari-hari ini lebih-lebih lagi kita memohon kepada Allah ya di malam-malam di 10 hari terakhir ini. Nah, yang terakhir dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ia berkata, angan-angan terbesar orang-orang yang telah mati di slide berikutnya di alam kubur adalah hidup sesaat untuk meraih taubat dan amal solih yang luput dari mereka. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini justru menyia-nyiakan hidup mereka sehingga umur mereka habis percuma dalam kelalaian. Bahkan sebagian mereka ada yang menghabiskannya untuk maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang tadi saya sampaikan di depan, semoga bisa menjadi semangat untuk teman-teman ya, motivasi untuk teman-teman mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baik amal gitu ya. Karena sesungguhnya kalau kita hari ini mengeluh, ya Allah kok begini, kok begitu gitu ya. Ya Allah kok rezeki saya segini, atau mungkin kok saya hidup gini amat dan seterusnya. Untuk kondisi-kondisi seperti ini yang pada saat kita sedang jatuh, terpuruk begitu, saya sarankan teman-teman datang. Datang kemana? Datang ke TPU. Bayangkan bahwa di bawah sana mereka semua iri sama kita. Mereka ingin apa? Mereka ingin kembali ke dunia gitu. Sementara kita ada kesempatan untuk itu, kesempatan untuk beramal. Maka manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu yang biasa saya sampaikan bisa difahami. Masih ada waktu. Mohon maaf, saya sudah berusaha ekspres. Semoga bisa difahami apa yang disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas pemaparannya pada siang hari ini. Semoga banyak bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kaum hawa yang pada saat ini mungkin banyak kendala untuk melaksanakan puasa Ramadannya. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari Karyawati. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Untuk pertanyaan pertama itu dari Mbak Dwi Setiani. Saya bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah, bagaimana jika kita lupa membayar fidyah pada puasa tahun-tahun yang lalu? Apakah bisa digantikan dengan puasa sunnah atau fidyah di tahun berjalan? Mungkin bisa dijawab Ustazah? Ya. Bismillah. Kita berniat untuk tadi ya, pertama bertobat kepada Allah atas kelalaian kita.
Dan kemudian karena kita bersungguh-sungguh ingin apa ya, ingin memaksimalkan ya waktu yang dimiliki kepada kita, maka Bismillah dibayar fidyah itu 6,5 gram satu apa ya satu mud itu. Kalau untuk fidyah itu satu hari 6,5 ons ya maaf 6,5 ons makanan pokok. Kalau kita beras ya itu per hari. Ya Bismillah tapi tadi yang saya sarankan banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah. Kalau memang fidyah ya digantikan dengan fidyah. Kalau kodok karena aturannya jelas. Gitu. Terutama kaum ibu yang bisa jadi meninggalkan puasanya karena hamil atau menyusui mengkhawatirkan sesuatu pada dirinya ya itu diganti dengan kodok. Ya kalau kodok diganti dengan kodok. Mungkin demikian Mbak. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Mungkin itu untuk Mbak Dwi. Mungkin dari karyawati yang lainnya, mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Ustazah, mungkin bisa raise hand. Aku. Oke, silakan Mbak Yani. Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mau nanya seputar mungkin agak telat ya Ustazah, awal Ramadan. Kalau bagaimana hukumnya jika kita mengetahui jatuhnya Ramadan terlambat, tapi nggak sempat sahur gitu, bangun udah subuh gitu Ustazah. Apakah dan sebelumnya kita belum maksudnya belum berniat untuk melakukan puasa. Nah, apakah bisa kita langsung niat ketika bangun? Terus dilanjutkan puasanya atau sudah masuk ke dalam tidak bisa berpuasa sehingga kita harus mengqadha. Yang kedua, peran perempuan di dalam bulan Ramadan ini kan mungkin kalau bagi kami yang bekerja gitu ya, ada logistik di pekerjaan, terus nanti di rumah juga ada logistik di rumah tangga. Bagaimana menjaga kestabilan tadi kalau dikasih tips pergi ke TPU untuk mengingat orang yang ada di dalam kubur untuk iri sama kita ya gitu ya, karena kita masih bisa memperbaiki. Nah, tipsnya apa nih Ustazah buat kami para ibu, para istri yang di pekan kedua, pekan ketiga kayaknya udah mulai hektik, mulai lelah untuk tetap bisa istiqomah, untuk bisa tetap tawadhu menjalankan segala rutinitas pekerjaan maupun di rumah tangga, nggak cepat ngeluh gitu Ustazah. Jazakillah khair. Wajazakillah khairan. Baik, yang pertama niat itu afdolnya memang di malam hari ya Mbak ya. Akan tetapi kadang-kadang ada kondisi di mana seperti hari ini ketika kita menanti hilal, kabar itu seringkali datang pada saat dini hari ya, itu juga terjadi. Ya kalau begitu tahu langsung niat aja Mbak, begitu tahu langsung niat aja. Nah kemudian karena nggak ada uzur, ketika kita sudah mendapati Ramadan ya diwajibkan atas kita semua muslim maupun muslimah untuk apa? Segera berpuasa. Begitu kalau yang ditanyakan soal niat ya. Namun saya agak menangkap pertanyaan yang lain barusan di pertanyaan ini. Ada kondisi di masa Rasulullah, wallahu a'lam ini sama atau tidak, di masa Rasulullah. Pada waktu itu hari sudah beranjak agak siang, kemudian ada sahabat yang datang dari tempat yang lain dengan kudanya, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah melihat hilal. Jadi malamnya itu sudah masuk Ramadan begitu. Sudah mau masuk Ramadan. Nah, kalau masa itu kan memang nggak ada internet ya, Mbak Yani. Jadi jarak antar tempat aja itu memakan waktu lama ketika naik kuda itu. Nah, pada saat itu Rasulullah merintahkan, maka berpuasalah kalian. Tapi kan puasanya nggak sempurna, nggak dari subuh gitu kan. Nah, ketidaksempurnaan tadi diqadha di waktu yang lain. Nah, kalau itu pertanyaannya itu seperti itu, Bapak alam ya. Nah, yang kedua, tips ya.
tips gimana ya, namanya kaum ibu ya, tadi kalau digambarkan begitu hektiknya mengurusi namanya logistik, semua kan ibu ya, ditambah lagi teman-teman semua punya amanah untuk menunaikan akad di tempat kerja. Nah ini Masya Allah, yang pertama saya sampaikan adalah mohonlah kepada Allah, karena Allah memang suka dengan orang-orang yang berusaha berdoa kepada Allah. Allah itu suka kepada hambanya yang senantiasa memohon dan butuh kepada Allah gitu. Jadi yang pertama sekali, mintalah kepada Allah, ya Allah mudahkan hamba untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudahkanlah segala urusan hamba dan seterusnya. Kalau perlu curhat detail, boleh Mbak. Curhat itu memang sebaik-baik tempat sama Allah. Dari mulai Allah, hamba terus nyiapin ini, nyiapin itu. Dan mungkin ya kita kadang-kadang lelah, letih gitu ya, pingin ngomong gitu ya. Nggak ada masalah begitu. Dan memang me time terbaik itu sama Allah gitu. Jadi yang pertama itu, mohon kepada Allah agar dimudahkan, dikuatkan, diistiqomahkan gitu ya. Dan berikutnya kita kita pilih yang paling simple untuk urusan-urusan yang ya kalau kita sudah punya prioritas, maka prioritas ini yang kita kejar. Prioritasnya apa? Mengejar tadi amalan-amalan itu. Berarti yang lain-lain ya sebenarnya sih bisa bikin, tapi waktunya banyak dan seterusnya, ya sudah beli, misalkan begitu. Dan lain-lain gitu. Dimudahkan saja perkara-perkara urusan yang teknis. Nah, sambil diniatkan kalau kita beli, ya ini juga menjadi menolong saudara-saudara kita yang sedang berusaha dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sambil begitu, mudah-mudahan berkah ya, biar sedikit dan seterusnya gitu. Tapi kita mendoakan yang lain. Mungkin itu Mbak Yani bisa tercover jawabannya? Sudah Ustazah, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Baik, monggo Mbak Lili. Mungkin dari karyawati yang lain mungkin ada pertanyaan lagi terkait puasa dan perempuan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak ditemukan ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada yang ditanyakan lagi terkait materi kita pada siang hari ini? Atau mau bertanya langsung sama Ustazah, silakan raise hand terlebih dahulu. Untuk materinya mungkin bisa di-share nanti ya Mbak Lili ya. Oke, saya baik, berharap memang teman-teman itu bisa paham banget gitu ya, nanti supaya lebih jelas, nanti bisa kepo lebih banyak, menuntut ilmunya. Oh ya, satu hal yang mungkin tadi saya lewat itu adalah beramal itu butuh ilmu. Maka saya sih sangat berharap ya teman-teman punya jadwal untuk menuntut ilmu itu. Kenapa? Itu sudah seperti nafas loh. Ilmu itu sudah seperti udara. Bagaimana mungkin kita beramal tapi kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi Bismillah, mudah-mudahan apa yang tadi saya ya di PPT tadi teman-teman bisa buka nanti tafsirnya, ini apa sih maksudnya ayat ini dan seterusnya. Nah itu nggak apa-apa. Ya memang maksud kalau kita bicara waktu yang sedikit, mudah-mudahan itu membuat kepo teman-teman ya Mbak Lili ya. Jadi bersemangat tuh nuntut ilmunya. Jadi nggak cukup sampai di sini, masih terus menambah lagi. Ya silahkan kalau ada lagi yang lain. Oke, dari karyawati mungkin ada pertanyaan ada lagi. Mbak Intan ini Mbak Lili. Oke, silakan Mbak Intan, langsung ditanyakan kepada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau nanya tapi mungkin bukan terkait materi, boleh ya? Mungkin mau nanya, mau nanya ini aja, kan saya sebagai anak bungsu tinggal sama orang tua, di mana orang tua kan sudah banyak tingkahnya gitu ya, maksudnya suka baper, kadang ada aja kelakuannya gitu loh Ustazah. Nah, mungkin ada tips-tips gimana menghadapi orang tua yang semakin tua, dan tapi nggak jadi anak yang malah jadi emosian dan durhaka gitu sih Ustazah. Mungkin ada tips-tipsnya. Ya. Terima kasih. Ya. Mbak Intan, ini ada hadis ya, ada hadis. Jadi salah satu dari ini bunyi utuhnya nyambung yang tadi sebenarnya. Sungguh celaka orang yang menjumpai puasa namun dia tidak mendapatkan ampunan. Dan di lanjutannya adalah sungguh celaka orang yang dia mempunyai orang tua yang sudah renta namun tidak mendapatkan pahala. Masya Allah kan, sayang banget gitu. Jadi pertama, kalau boleh saya menyarankan, apapun yang dilakukan oleh orang tua itu tanggapilah positif gitu. Karena bagaimanapun orang tua itu loh yang dulu sejak kita kecil itu ngurusin macam-macam begitu. Jadi kalau sekiranya lebih baper, sensitif, ya itulah kondisi psikisnya, psikologis seperti itu orang tua gitu. Jadi kitanya yang harus banyak mengerti. Ketika kita bersabar, Mbak Intan, di sana ada kebaikan yang banyak. Untuk orang-orang yang bersabar itu Masya Allah, maka dikatakan sabar itu
Bukan ada batasnya loh. Karena kalau orang sekarang bilangnya sabar itu ya, tapi ada batasnya dong. Saya udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang ketiga nggak bisa lagi nih. Waduh, kayaknya hebat banget gitu ya. Padahal nggak begitu. Sabar itu tidak terbatas, masya Allah gitu. Maka pahalanya luar biasa. Bukan piring cantik, bukan payung, bukan kipas angin, tapi jannah, surga balasannya. Jadi ketika orang tua cukup tarik nafas, kalau kita capek, saya paham rasanya ya, lagi capek, tahu-tahu begitu, tarik nafas, mohon ampun kepada Allah, kita yang memang punya punya kewajiban untuk berbakti, Mbak Intan. Dari sisi orang tua tidak ada kesalahan dari mereka sedikit pun, apapun keadaannya mereka tetap orang tua. Kewajiban kita itu berbakti sampai kapanpun gitu ibaratnya, sampai ajal mereka menjemput. Dan kalau sudah tidak ada lagi orang tua gitu ya, itu di situ pintu surga kita tertutup, yang pintu surga yang paling tengah, Mbak. Ini spesial. Jadi tips-tipsnya ya, kalau memang belum bisa menghadapi saat itu, tarik nafas, hindari sebentar. Oh iya sebentar, gitu. Hindari dulu, tarik nafas, banyak istighfar gitu ya. Berwudu dulu, atau tadi, paling tidak jangan sampai menampakkan nada tinggi di hadapan orang tua. Jelas ayatnya, fala taqul lahuma uffin, kata Allah. Dan janganlah kamu berkata uf, Mbak. Uf itu kalau bahasa Indonesia lah kira-kira. Ibu, bapak, itu aja enggak boleh. Berarti kalau itu enggak boleh, selebihnya apalagi gitu. Jadi ingatlah bahwasannya dari sisi orang tua kita itu ada kebaikan yang banyak. Dan jangan pernah sekalipun berkata tinggi, tidak sabar dan seterusnya gitu ya. Kalau memang Mbak nggak tahan, tadi saya sudah sampaikan, curhat terbaik sama Allah. Mbak boleh cerita apa aja sama Allah. Itu lega, Mbak, lega dan solutif, betul nggak? Yang nolong kita siapa sih kalau bukan Allah gitu? Dibandingkan kita curhat sama teman, kalau curhat sama teman gitu ya, kalau temannya lagi capek paling cuma oh iya benar. Tapi kadang-kadang mungkin tidak bisa memberikan solusi gitu. Tapi kalau Allah gitu, Allah itu yang menggenggam hati-hati manusia. Maka ketika kita mengingat, saya katakan tadi lagi kerja, ingat orang tua, ya Allah berkahi orang tua hamba ya, berkahi waktunya, usianya ya Allah, gitu, dalam kebaikan gitu. Apapun yang kita lakukan, tadi sudah di awal ya Mbak, ayat penguatnya, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal kita sedikit pun. Sekalipun itu adalah upaya untuk bersabar, lebih bersabar dan terus bersabar. Itu balasan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan sudah bisa ini ya. Kata kuncinya di sana sih Mbak Intan kalau menurut saya. Bahkan kalau bisa kita kalau kepada ibu lebih-lebih lagi. Dikatakan ketika orang menggendong ibunya tawaf 7 kali di Ka'bah itu belum mampu menggugurkan atau menyamai sakitnya satu tarikan nafas ketika kontraksi, Mbak. Itu Allah yang bilang. Balas saja nggak bisa, apalagi sama ibu gitu. Maka janganlah kita berbuat durhaka kepada orang tua. Jagalah tadi ya lisan perbuatan kita di hadapan orang tua. Karena itu ada kebaikan yang banyak. Bismillah, Mbak, saya sudah tertinggal ibu saya. Saya hanya bisa mengatakan manfaatkan waktu yang ada. Karena sungguh nggak pernah sama. Keadaan adanya mereka dulu di sisi kita dengan tidak adanya tidak akan pernah sama. Maka bersyukurlah ketika masih ada orang tua di samping kita. Semangat Mbak Intan. Ingat yang menanti itu surga. Kalau perlu tempel di kamar. Ya, tempel di kamar. Apalah kata-kata motivasi yang membuat Mbak kalau lihat itu tuh langsung senyum. Apapun yang terjadi senyum gitu. Barakallah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah Mbak Intan, mungkin semoga terjawab dari pertanyaannya tadi. Mungkin karena mengingat waktu kita pada siang hari ini adalah terbatas, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan kita pada siang hari ini. Mohon izin Ustazah, saya simpulkan dulu sedikit dari kajian kita pada siang hari ini. Yang pertama itu, puasa merupakan perisai yang dapat melindungi seorang hamba. Di mana di bulan Ramadan itu kita bisa melakukan banyak aktivitas seperti qiyamul lail, keutamaan membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memberi hidangan berbuka, memperbanyak doa, dan melaksanakan Lailatul Qadar. Mungkin di sini kita bisa membuat list kegiatan kita di bulan Ramadan sehingga apa yang kita jalankan itu menjadi berkah. Mungkin itu dari saya. Sebagai penutup, mungkin ada pesan-kesan dari Ustazah terlebih dahulu. Pada Ustazah, silakan. Baik, Bismillah. Saya tadi sudah gambarkan begitu amazing bulan Ramadan. Saya berharap kepada teman-teman jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Kalau tadi saya mengatakan datanglah ke TPU itu benar, sungguh gitu ya. Kenapa? Karena seringkali kita tidak bersyukur gitu. Sementara penduduk atau
teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu berpulang kepada Allah, begitu banyak penyesalan pada diri mereka. Mereka pingin ke dunia, pingin sedekah. Mereka pingin balik ke dunia, pingin sholat, pingin puasa, pingin itu, tapi sudah nggak bisa. Maka untuk kita yang masih punya kesempatan itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita sudah coba terus mempelajari tentang apa-apa yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah inginkan kepada kita, untuk mulai kita memahami, mengamalkan. Jangan lupa, kalau sudah diamalkan, pesan saya sampaikan kepada yang lain. Itu juga akan menjadi kebaikan yang banyak untuk teman-teman semua. Insya Allah, kalau tadi ada penyampaian untuk di list, doakan juga saudara-saudara kita yang lain. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik setelah pasca Ramadan ini. Ya. Allah terima amal soleh kita dan Allah izinkan kita untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dengan husnul khatimah. Allah terima amalan kita, Allah terima ampuni dosa-dosa kita, dan Allah lindungi, Allah ampuni, Allah jaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal wal muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah atas pemaparan dari Ustazah pada siang hari ini, semoga menjadi kebaikan dan ilmu kita semakin bertambah. Dan mungkin dari panitia mungkin ada yang disampaikan sebelum kita tutup untuk kajian kita hari ini. Dari Mbak Intan, apa mau didokumentasikan terlebih dahulu atau siap closing dulu? Boleh kita foto bersama dulu. Oke, boleh. Mungkin diharapkan kepada masing-masing peserta mungkin dihidupkan videonya. Kita sesi dokumentasi dulu sebentar. Oke, mungkin. Oke, ini yang lain apa bisa dihidupkan videonya? Kita sesi foto bersama dulu bersama Ustazah. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustazah atas pemaparannya pada siang hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah sekali materi yang beliau sampaikan kepada kita semua. Mungkin saya sebagai MC pada siang hari ini memohon maaf karena banyak khilaf dan kesalahan. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum ditutup kita baca istighfar terlebih dahulu 3 kali dan kita baca doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah dan kepada peserta yang lainnya. Saya mohon ampun jika ada salah kata. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jazakumullah khairan semuanya. Maaf batin, pamit ya. Iya, maaf batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi